Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman dan Bu Nia Meitasari. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami dari Rocket Chicken. Sebelum masuk ke dalam materi, perkenalkan terlebih dahulu. Boleh di next slide. Perkenalkan dari anggota kelompok kami yaitu ada yang pertama ada Rizka Dianisa Azahra dan juga ada Nyoman Dwi Indriani dan saya sendiri sebagai moderator Septian Putra. Tanpa lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam materi. Oke, yang materi pertama itu ada intervensi strategic change. Isu yang dihadapi Rocket Chicken Indralaya yaitu ada variasi dalam kualitas bahan baku, ketergantungan pada pasokan yang belum stabil, pengembangan sumber daya manusia yang belum diperbaiki, kemungkinan penurunan daya saing dalam sektor makanan cepat saji, rencana perubahan strategis, gabungan perubahan transformasi chain dan continuous chain, transformation chain, transformasi yang mendasar, struktural, dan sistematik, perbaikan dalam rantai pasokan, prosedur kerja, dan budaya organisasi. Continuous change menjaga perbaikan pada tingkat operasional sehari-hari dan memastikan bahwa perubahan besar tetap terjaga dan dapat berkembang. Di bagian tujuan dan manfaat, yaitu membangun organisasi yang responsif dan kooperatif, mengutamakan konsistensi kualitas, mengatasi tantangan operasional dan mendorong pergeseran pola pikir SDM, menciptakan struktur proses yang lebih efisien, serta budaya kualitas yang kuat. Intervensi perubahan transformasi dan perubahan berkelanjutan terintegrasi untuk mencapai perubahan yang berarti dan berkelanjutan. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Rizka. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya di sini bagian dari intervensi strategic change itu yaitu yang pertama itu ada transformation change. Langkah-langkah yang harus dilakukan pada transformation change ini yang pertama yaitu rekstur, rekstur, restrukturisasi rantai pasok sistem pengadaan berbasis kualitas, yang dimana fokus utamanya yaitu pada pengadaan bahan baku berkualitas dengan evaluasi ketat terhadap pemasok yang berdasarkan pada kualitas produk serta ketepatan pengiriman. Tindakan yang dilakukan pada strategi ini yaitu dengan melakukan seleksi ulang pemasok, yaitu dengan mempertahankan pemasok yang memenuhi standar, memutuskan kontrak dengan pemasok yang tidak konsisten. Yang kedua yaitu melakukan implementasi sistem pengadaan digital yang terpusat dengan quality gating di setiap tahap, ya, seperti pemesanan, penerimaan, serta distribusi. Yang terakhir yaitu melakukan penggunaan sensor real time seperti untuk mengecek suhu dan kelembapan untuk memantau kondisi logistik dan notifikasi otomatis jika terjadi risiko kerusakan. Next. Yang kedua yaitu ada redesign proses operasional dengan lean dan digital. Tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan efisiensi serta mengurangi kesalahan terhadap bahan baku manual. Langkah-langkah dari strategi ini yaitu dengan melakukan pemetaan alur kerja dengan prinsip lean untuk menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Selanjutnya itu ada digitalisasi proses manual ke aplikasi berbasis smartphone dengan notifikasi, validasi otomatis, serta sinkronisasi data real time. Selanjutnya itu ada penerapan teknologi pelacakan seperti barcode atau RFID untuk memantau pergerakan bahan baku dari gudang ke dapur. Yang terakhir yaitu ada penerapan sistem FIFO dan VEVO ya secara otomatis serta pencatatan real time stok dan tanggal kadaluarsa di setiap bahan baku. Next. Yang terakhir yaitu ada transformasi budaya organisasi menuju quality ownership culture, yang dimana tujuan utama dari strategi ini yaitu untuk membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap kualitas di semua tingkat karyawan. Strategi yang digunakan yaitu dengan melakukan workshop partisipatif seperti Word Cafe, Fishbowl Discussion, Design Thinking, yang melibatkan seluruh karyawan yang bertujuan untuk menyepakati visi tentang kualitas yang baru. Selanjutnya yaitu ada sistem reward dan recognition yang berbasis kinerja kualitas yang memberikan intensif penuh kepada SOP, pengurangan waste, serta umpan balik positif dari pelanggan. Selain itu juga ada kebijakan tegas terhadap pelanggaran SOP yang berdampak pada kualitas. Dan yang terakhir, program Quality Champion dengan perwakilan tiap divisi sebagai agen perubahan untuk memantau SOP dijalankan dengan baik dan menyampaikan umpan balik dari pelanggan. Saya kembalikan pada moderator. Oke, terima kasih untuk saudari Rizka.
Untuk selanjutnya, materi continuous check akan dibagikan oleh Saudari Nyoman. Untuk Saudari Nyoman, dipersilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan memaparkan tentang continuous change atau perubahan berkelanjutan. Yang pertama ada program pengembangan kapasitas SDM yang berkelanjutan dan tersertifikasi, yang bertujuan membangun kompetensi dan standar kerja yang konsisten melalui pembelajaran terus-menerus. Dengan tindakan yang dilakukan adalah melakukan pelatihan bulanan berupa modul dinamis yang sesuai dengan kebutuhan operasional terkini. Selanjutnya, memberikan sertifikasi berkala dengan sertifikasi ulang 6 bulan sekali untuk posisi kritis, khususnya logistik dan dapur. Selanjutnya, melakukan pendekatan coaching, yaitu supervisor yang menjadi mentor untuk penerapan standar harian. Yang terakhir, ada sistem karir berbasis kompetensi, yaitu jalur karir yang terikat dengan pencapaian sertifikasi. Yang kedua adalah mekanisme umpan balik dan perbaikan berkelanjutan berbasis data, dengan tujuan menciptakan siklus perbaikan yang hidup dan responsif berdasarkan data realitas lapangan. Dengan tindakan yang perlu dilakukan adalah menetapkan sistem umpan balik digital, yaitu platform aman dan mudah untuk ide, keluhan, dan masukan dari seluruh karyawan. Selanjutnya ada membentuk forum evaluasi rutin, yaitu menganalisis data umpan balik, waste, dan kepatuhan SOP dalam rapat mingguan atau bulanan. Selanjutnya ada siklus cepat percobaan perbaikan, yaitu dilakukan dengan mengimplementasi solusi kecil secara cepat, lalu disempurnakan berdasarkan hasil. Yang terakhir ada dashboard kinerja visual, yaitu menampilkan real-time metrik kunci untuk memacu perbaikan tim. Selanjutnya, yang ketiga adalah pengembangan SOP dinamis dan sistem pengetahuan organisasional. Ya, dengan tujuannya adalah untuk mengubah SOP menjadi dokumen hidup dan mengelola pengetahuan kolektif sebagai aset organisasi. Dengan tindakan yang perlu dilakukan adalah SOP digital dan interaktif, yaitu format digital yang mudah diakses dan direvisi seperti video atau diagram dan sebagainya. Selanjutnya ada melakukan review partisipatif, yaitu memberikan kontribusi langsung staf lapangan dalam penyempurnaan SOP melalui forum diskusi. Selanjutnya dan melakukan knowledge repository atau melakukan bank pengetahuan berisi best practices, solusi masalah, dan panduan visual. Dan yang terakhir ada komunitas praktisi, yaitu membentuk forum sharing antar karyawan untuk pembelajaran sebaya atau peer-to-peer. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Saudari Nyoman atas penjelasannya. Langsung saja kita masuk ke dalam integrasi dan tahapan pelaksanaan. Pelaksanaan strategi interferensi di Rocket Chicken bertujuan untuk mendukung transformasi perubahan dan perubahan berkelanjutan. Fokus utama tahap awal adalah pada transformasi perubahan yang mencakup pengatur rantai pasokan, peningkatan sistem procurement, digitalisasi, proses, dan budaya kerja yang berkualitas. Selama fase ini, audit internal dan pembuatan SOP baru diperlukan. Sementara itu, perubahan berkelanjutan dilakukan dengan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, pendampingan, dan sistem umpan balik. Data operasional digunakan untuk evaluasi dan perbaikan. Tahapan pelaksanaan menerapkan pendekatan proyek percontohan di satu gerai. Penilaian dilakukan secara menyeluruh sebelum program tersebut diperluas ke seluruh jaringan gerai. Di samping itu, forum koordinasi secara rutin, laporan kinerja berdasarkan indikator kualitas, dan sistem penghargaan yang berlandaskan pada pencapaian juga memperkuat integrasi kedua jenis perubahan ini. Dengan demikian, transformasi perubahan memberikan struktur dan sistem yang baru, sedangkan perubahan berkelanjutan memastikan bahwa perubahan tersebut terus berjalan, berkembang, dan menjadi bagian dari budaya kerja Rocket Chicken sepanjang waktu. Baik, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya dari penjelasan kami memohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.